Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dalam agama Islam adalah sosok yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Abu Umamah bahwa jumlah nabi ada 124 orang. Hanya saja yang wajib diketahui yaitu berjumlah 25 orang. Para nabi dan rasul ini di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 18 rasul dalam surat Al-An'am, dan 7 rasulnya yaitu berada pada ayat-ayat dan surah-surah lainnya. Begitu banyaknya nabi yang merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian orang berpikir bahwa di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya nabi karena mereka semua sudah tiada. Tetapi anggapan mereka sebenarnya salah. Dalam agama Islam diberitahukan bahwa masih ada 4 nabi yang masih hidup hingga saat ini. Dan berikut ini adalah 4 nabi yang dipercayai masih hidup hingga saat ini. Dan di manakah mereka sekarang berada? Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah nabi penting dalam agama Islam dan merupakan salah satu dari ulul azmi. Dalam Al-Quran, ia disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa dipercaya masih hidup sampai saat ini. Nabi Isa dipercaya dalam Islam masih hidup. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup dan hingga kini disebabkan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat para kaum kafir mengejarnya untuk menyalibnya. Ketika tertangkap, ternyata yang ditangkap dan disalib oleh kaum kafir adalah Yudas Iskariot, salah satu muridnya yang berkhianat dengan menyerupakan wajahnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Dipercayai Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit kedua atas kuasanya dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk melanjutkan risalah Rasulullah SAW. Hal tentang Nabi Isa yang masih hidup hingga saat ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Di manakah Nabi Isa tinggal saat ini? Keberadaan Nabi Isa alaihissalam sampai saat ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tetapi para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini, yaitu di langit dalam keadaan masih hidup dan sama sekali belum meninggal dunia. Yang kedua, Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir adalah sosok pendamping Nabi Musa alaihissalam yang dikabarkan masih hidup hingga detik ini. Dalam sebuah riwayat karangan Syekh Abdul Rahman As-Safuri dan Syekh Muhammad bin Ahmad menerangkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam merupakan manusia yang telah ada sejak zaman Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi. Alasan Nabi Khidir alaihissalam diberikan umur panjang hingga sampai hari kiamat lantaran diberikan tugas secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada para wali-wali atau aulia Allah Subhanahu wa taala
sehingga Nabi Khidir alaihissalam diberikan julukan gurunya para wali-wali atau aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula kisah yang menceritakan bahwa dahulu Nabi Khidir meminum air dari mata air yang jika airnya diminum orang yang meminumnya akan hidup abadi. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW dalam karangan Syekh Muhammad bin Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihissalam telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir alaihissalam untuk meminum air kehidupan. Namun yang berhasil meminum adalah Nabi Khidir alaihissalam. Sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil menemui air kehidupan tersebut. Dan ternyata air kehidupan itu bukan hanya dalam dongeng-dongeng semata. Keberadaan Nabi Khidir alaihissalam misterius dan tersembunyi. Hanya orang tertentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dapat bisa berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah nabi yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang lama, bahkan dipercaya sampai saat ini. Itu terbukti dari kisah Nabi Ilyas dahulu. Ketika Nabi Ilyas sedang beristirahat, tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa, datang untuk mencabut nyawanya. Ketika itu Nabi Ilyas bersedih. Dan melihat Nabi Ilyas bersedih, malaikat pun bertanya kepada Nabi Ilyas yang bersedih, "Mengapa engkau bersedih, wahai Nabi Ilyas?" Nabi Ilyas pun menjawab, dia bersedih karena harus berhenti berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia dicabut nyawanya. Dan saat itulah Allah memberi wahyu kepada malaikat pencabut nyawa agar ia menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas alaihissalam dan memberi waktu kepada Nabi Ilyas untuk berzikir sesuai dengan permintaannya. Dan hingga sekarang Nabi Ilyas diyakini masih hidup dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah salah seorang nabi yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Adam alaihissalam. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum meninggal. Menurut kisahnya, pada suatu malam Nabi Idris alaihissalam didatangi malaikat pencabut nyawa. Sebelum dicabut nyawanya, Nabi Idris meminta persyaratan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menghidupkannya setelah dicabut nyawanya. Dan Allah pun mengkabulkannya. Maka dicabutnyalah nyawa Nabi Idris alaihissalam saat itu juga. Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Allah lalu menepati janjinya yang akan kembali menghidupkan Nabi Idris alaihissalam. Atas izinnya, Nabi Idris alaihissalam kembali hidup dan keduanya melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana ia melihat semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke surga atas izin Allah. Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dari pintunya. Ia pun meminta malaikat agar memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun sebelum keluar dari surga, Nabi Idris dengan kecerdasannya meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambil sepatumu." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." Kata Nabi Idris, "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu." Dan firman Allah lagi,
dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut. Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat di surga. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Nabi Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Dan sejak saat itu Nabi Idris dipercaya masih hidup hingga saat ini dan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab.